Halo, perkenalkan, saya mahasiswi dari STMI Global. Nama saya Luh Ayunavitasari. Saya dari kelas Sistem Informasi, jurusan Komputerisasi Akuntansi yang malam. Saat ini, saya akan mempresentasikan tugas sistem pengambilan keputusan yang saya buat. Oke, di sini saya punya jurnal. Judul jurnalnya adalah Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Peluang Usaha Makanan yang Tepat Menggunakan Web Product atau WP berbasis web. Selanjutnya, saya akan membacakan review dari jurnal saya, yaitu jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penulis Ernaningsih Dedi Supriyadi. Latar belakang penelitian dari jurnal ini adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi untuk masalah dengan kondisi semi-struktur dan tak terstruktur. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan adalah metode White Product atau WP, yaitu suatu metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Kriteria yang menjadi tolak ukur diantaranya adalah analisis penyesuaian modal awal yang harus dikeluarkan, analisis biaya operasional per bulan, analisis keuntungan yang akan diperoleh dalam hal pemasaran, apakah jenis usaha yang diambil adalah jenis usaha yang memiliki banyak peminat, dan juga melihat dari banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Teori utama yang digunakan dalam jurnal ini, adapun teori yang dilakukan yaitu mulai dari fase intelijen, fase desain, fase pilihan, dan implementasi solusi. Di sini saya akan jelasin dulu ya arti dari teori-teori tersebut. Yang pertama ada fase intelijen, adalah fase pengambilan keputusan meliputi scanning pemindaian lingkungan, baik secara intermittent ataupun terus-menerus. Inteligensi mencangkup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi ataupun peluang-peluang masalah. Lalu yang kedua, fase desain merupakan fase yang meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model masalah pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Yang ketiga yaitu ada fase pilihan, adalah merupakan fase dibuatnya suatu keputusan yang nyata, diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Lalu yang keempat adalah perhitungan metode work product atau WP. Adalah perhitungan metode yang digunakan pada fase pilihan. Fase implementasi merupakan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta melaksanakan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan dan hasilnya bisa sukses atau mengalami kegagalan. Metode penelitian ini untuk mengembangkan sistem adalah metode WP. Namun, pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai pemilihan usaha waralaba makanan menggunakan TOPSIS. Lalu selanjutnya adalah
Apa saja sih langkah-langkah dalam TOPSIS? Langkah-langkah dalam TOPSIS yaitu yang pertama, menentukan parameter. 2. Menentukan bobot parameter atau AHP level 1. Yang ketiga, menentukan kriteria dari masing-masing parameter. Yang keempat, menentukan tabel awal. Yang kelima, menormalisasikan data. Yang keenam, mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Lalu yang ketujuh, mencari ISP dan ISN. Yang kedelapan, mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISP dan ISN. Lalu yang terakhir adalah preference untuk setiap alternatif. Next, apa sih goals-nya dari dari SPK ini? Goals-nya adalah menentukan peluang usaha makanan yang tepat. Data usaha apa aja yang ada di dalam jurnal ini atau metode ini? Data usaha makanannya adalah aneka kue, ayam bakar, cemilan, bubur ayam, gorengan, pecel lele, dan roti bakar. Lalu, parameter yang dipakai dalam metode ini adalah yang pertama ada modal awal, biaya operasional, keuntungan, resiko, dan lokasi. Lalu, setelah itu, ini adalah tabel awal, di mana tabel awal terdiri dari parameter, bobot parameter, kriteria, P1, P2, P3, P4, dan P5. Di sini parameternya ada modal awal dengan bobot parameter 0,24, kriterianya cost, dan ini adalah jumlah dari data dari P1 sampai P5. Lalu yang kedua ada biaya operasional dengan bobot parameter yang telah diketahui dan dihitung adalah 0,25 dengan kriteria cost dan data dari P1 sampai P5. Yang ketiga adalah keuntungan dengan bobot parameter yang telah dihitung dengan hasil 0,26 dengan kriteria benefit, dan ini adalah data dari P1 dan P5. Selanjutnya adalah resiko. Resiko dengan bobot parameter 0,11 yang telah setelah dihitung dengan kriteria cost dan data-data dari ini adalah data-data dari P1 sampai P5. Lalu yang terakhir adalah lokasi dengan hasil bobot parameter 0,13, kriteria benefit. Di sini ada data P1 yaitu kabupaten, P2 itu kota, P3 adalah desa, P4 adalah tempat wisata, dan P5 adalah luar negeri. Ini saya jelasin dulu kenapa kriterianya adalah cost benefit. Untuk modal awal, kenapa kriterianya cost? Karena semakin kecil biaya cost itu semakin baik. Jadi sama seperti biaya operasional dan resiko. Itu saya kasihnya cost karena semakin kecil biayanya semakin baik. Sedangkan untuk keuntungan dan lokasi itu benefit, semakin besar biaya keuntungan atau pendapatan itu semakin baik, dan lokasinya semakin dekat itu semakin baik. Seperti itu. Lalu di sini ada skalanya ya. Skalanya itu ya kabupaten, kota, desa, tempat wisata luar negeri, di mana skalanya itu ada 3, 4, 2, 5, 1. Oke, next. Setelah membuat tabel awal, yang selanjutnya adalah menormalisasikan data, di mana rumus TOPSIS ini adalah Rij sama dengan Xij per M per Ij didapatkan P1 0,14, P2-nya 0,19,
P3-nya 0,07, P4-nya 0,48, dan P5-nya 0,84. Lalu biaya operasionalnya dengan kriteria cost didapatkan P1 0,30, P2-nya 0,37, P3-nya 0,22, P4-nya 0,37, dan P5-nya 0,75. Sedangkan untuk keuntungan dengan kriteria benefit diketahui didapatkan P1 0,20, P2-nya 0,20, P3-nya 0,16, P4-nya 0,50, dan P5-nya 0,80. Lalu untuk resiko dengan kriteria cost didapatkan P1 0,057, P2 0,38, P3 0,19, P4-nya 0,57, dan P5-nya 0,384. Oke, lalu untuk lokasi dengan kriteria benefit didapatkan P1 0,40, P2-nya 0,53, P3-nya 0,26, lalu P4-nya 0,67, dan P5-nya 0,13. Setelah itu, setelah tabel normalisasi datanya sudah selesai dibuat, lalu kita mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Dengan hasil untuk modal awal P1-nya 0,34, P2-nya 0,04, P3-nya 0,017, P4-nya 0,11, P5-nya 0,20. Lalu biaya operasionalnya diketahui didapatkan P1 0,076, P2-nya 0,095, P3-nya 0,057, P4-nya 0,095, dan P5-nya 0,19. Lalu keuntungannya dengan kriteria benefit adalah P1 0,05, P2 0,52, P3 0,04, P4 0,132, dan P5 0,21. Untuk resiko dengan kriteria cost didapatkan P1 0,06, P2-nya 0,04, P3-nya 0,02, P4-nya 0,06, dan P5-nya 0,04. Lalu yang terakhir adalah lokasi. Dengan kriteria benefit didapatkan P1 0,05, P2 0,07, P3 0,035, P4 0,089, dan P5 0,017. Lalu next ya, setelah menormalisasi data, kita harus mencari ideal solution positif ISP dan ideal solution negatif ISN untuk setiap parameter. Nah, ini ada parameter dengan kriteria P1, P2, P3, P4, P5 dengan modal awal, biaya operasional, keuntungan, resiko, dan lokasi. Di mana hasil ISP dari modal awal adalah 0,017, ISP hasil dari biaya operasional adalah 0,057, hasil ISP dari keuntungan adalah 0,21, hasil ISP dari resiko adalah 0,221, dan hasil ISP dari lokasi adalah 0,89. Sedangkan hasil ISN dari modal awal yaitu 0,20, hasil ISN dari biaya operasional adalah 0,19, hasil ISN dari keuntungan adalah 0,04, hasil ISN dari resiko adalah 0,06, dan hasil ISN dari lokasi adalah 0,01. Lalu keterangan dari tabel ini adalah yang pertama, ISP tidak melihat nilai di luar alternatif yang ada, tetapi dia mencari nilai yang terbaik dari yang ada. Lalu, kalau dia benefit, maka ISP-nya adalah nilai yang terbesar, sedangkan ISN-nya adalah nilai yang paling kecil. Oke, untuk
poin 2 ini kita lihat kalau dia benefit maka ISP-nya adalah yang terbesar. Ini adalah benefit dari keuntungan, ISP-nya adalah 0,21, sedangkan ISN-nya adalah 0,04, di mana ISP lebih besar daripada ISN. Jadi sesuai ya dari data kedua ini. Lalu yang ketiga adalah ISP adalah dari nilai yang ada, kita cari maksimalnya. ISN adalah dari nilai yang ada, kita cari minimalnya. Yang kelima, kalau dia cost, maka ISP-nya adalah nilai yang kecil, sedangkan ISN-nya adalah yang besar. Kita buktikan ini dari modal awal. ISP-nya adalah 0,01, ISN-nya adalah 0,20. Jadi di sini untuk modal awal dengan kriteria cost didapatkan ISP lebih kecil daripada ISN. Sesuai ya. Lalu yang keenam adalah ISP adalah dari nilai yang ada kita cari minimalnya. Sedangkan ISN dari nilai yang ada kita cari maksimalnya. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah mencari ISN dan ISP, kita mulai mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISP. Kita cari yang dengan ISP dulu ya, dengan rumus seperti ini. Bisa dilihat. Dan didapatkan untuk D1 adalah 0,16, D2 juga 0,16, D3 0,17, D4 0,13, D5 0,24. Dengan keterangan D1 plus adalah jarak alternatif 1 dengan ISP. Lalu selanjutnya kita cari yang ISN, mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISN. Dengan rumus seperti ini didapatkan D1-nya 0,20, D2-nya 0,19, D3-nya 0,23, D4-nya 0,17, dan D5 juga 0,17. Dengan keterangan D1 min sama dengan jarak alternatif 1 dengan ISN. Next. Oke, yang terakhir adalah dengan rumus seperti ini, kita cari preference untuk setiap alternatifnya. Didapatkan P1 dengan hasil 0,54 dengan skala 3, P2-nya 0,53 skalanya 4, P3 0,56 skalanya 1, P5 0,55 skalanya 2, dan P5 dengan hasil 0,41 dengan skala 5. Tentunya dengan rumus seperti ini ya. Oke. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya untuk tugas sistem keputusan ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera buat kita semua.